kasih Tuhan, mari kita bersama-sama, bagi kita yang ada di rumah, kita menundukkan hati kita mempersiapkan hati diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam kita mempersiapkan hati kita nyanyikan bersama di dalam keteduhan ini, saatku menyembah. Bukan hanya hari ini, tetapi tiap-tiap hari Tuhan ada, Tuhan hadir bagi kita semua. Dan lebih bersyukur lagi kalau di hari ini, hari yang penuh anugerah Tuhan, hari yang istimewa, di mana kita boleh mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Dia. Untuk itu mari kita masyurkan nama Tuhan Allah kita menyembah Dia, kita mengangkat suara kita untuk bernyanyi dan bersorak bagi nama Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri, bagi kita yang ada di rumah juga, mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian KPPK nomor 8, Masyurkan Raja. Suaramu menyanyi
kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kita membuat kita semua sebagai saudara seiman boleh berkumpul bersama. Walaupun kita ada di rumah, tetapi saat kita betul-betul mempersiapkan diri untuk ada di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka ada sukacita yang besar. Untuk itu mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama puji-pujian. Kami berkumpul memuji-Mu, yang kita sambung dengan pujian Pujilah Tuhanku. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Biarlah di setiap rumah ada puji-pujian yang bergema, bergaul, yang meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita tidak bisa membalas cinta Tuhan. Dengan apa kita membalas cintanya yang begitu besar, yang sudah memberikan hidupnya, mengorbankan dirinya bagi kita semua dengan darahnya yang mahal, darahnya yang suci itu. Kita tidak bisa membalas cinta kita kepada Tuhan. Tapi kerinduan Tuhan, kita bisa membalas cintanya, meresponi cintanya dengan taat dan setia, mengasihi Dia dengan segenap hati. Tetapi di dalam keberadaan kita manusia, seringkali kita tidak mampu untuk menyatakan kasih kita lewat ketaatan kepada Tuhan.
karena lebih banyak keinginan daging. Tetapi mari kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan adalah setia dan adil di tengah ketidaksetiaan kita manusia. Dia membuka tangannya menyambut kita yang mau mengaku dan mau bertobat dan datang kepada Dia. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan bersama pujian, tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Ya Tuhan, jamahlah setiap hati kami, ubahkan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi baru, menjadi manusia baru Tuhan, yang betul-betul Tuhan hidup memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Dengarkanlah setiap pengakuan kami, dengarkanlah setiap perintihan beban berat Tuhan yang ada di hidup kami. Ubahlah kami menjadi baru Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin.
Puji Tuhan, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Biarlah kelegaan karena Kristus ada di dalam setiap hidup kita, karena hanya Dia yang sanggup mengubahkan setiap hati, karena hanya Dia yang sanggup menebus setiap salah dan dosa kita. Cuma karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan, maka kita boleh ada sampai hari ini. Untuk itu mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita sambut dengan pujian, ku sembah Kau Tuhan. Sehingga mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau bersama dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Mencintai segala yang terjadi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak berdasar diri
Kalau kami ada hingga hari ini, itu semua kasih dan anugerah Tuhan semata dalam hidup kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang ambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami boleh berkonsentrasi, mengarahkan hati dan pikiran kami, akal budi kami, untuk boleh merenungkan bagian firman-Mu. Dan kami boleh melakukan di dalam hidup yang sementara Tuhan percayakan untuk kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, berkenanlah kepada kami semua, pakai hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan tetap besar bagi kita. Kita boleh ada hingga hari ini hanya karena pertolongan Tuhan. Bahkan walaupun di tengah-tengah situasi yang masih kita dan dunia ini gumulkan, yaitu pandemi virus COVID-19, tapi kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam kasih Tuhan. Tuhan yang menjaga dan menyertai kita semua, saya dan saudara, sehingga boleh hari ini ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus dalam persekutuan GKRI Gereja Kristus Ramahan Indonesia, kita bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini kita masih bisa membagi kasih kepada umat Tuhan. Karena itu juga adalah visi yang hendak kita capai, yaitu menjadi gereja yang berbelas kasih Tuhan, berbelas kasih. Walaupun yang kita bagikan baru sangat sedikit, baru sebagian kecil yang bisa kita berikan, tapi minimal kita sudah memulai dengan melakukan ini, supaya ke depan dalam gereja kita kepedulian satu sama dengan lain, berbelas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu merupakan hal yang wajib kita lakukan. Di samping tentunya visi yang lain yang ingin kita capai, menjadi jemaat yang berpengharapan dan jemaat yang memuliakan Allah. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar lagi, melanjutkan pembahasan kita tentang visi gereja, yaitu memuliakan Allah. Agar gereja kita, orang-orang yang ada, umat Tuhan yang ada, boleh memuliakan Allah di dalam segenap hidup yang sementara ia jalani, dalam setiap aspek hidup yang Tuhan percayakan. Untuk itu mari kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 ditulis demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum Dia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian bagian teks firman Tuhan yang mendasari khotbah kita di saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan manusia diciptakan adalah untuk kemuliaan Allah. Dan itu juga yang ditulis dalam uraian doktrin Kristen dalam buku Katekismus, di mana di situ dijelas di awal kalau kita membaca buku tersebut ditulis dengan pertanyaan apa tujuan utama manusia. Dan di situ dijawab bahwa tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, bahwa tujuan kita ada di hidup ini yang Tuhan percayakan yaitu untuk memuliakan Allah. Dan kita juga boleh menikmati Dia selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memuliakan Allah bukan menjadikan Allah mulia atau lebih mulia, tetapi karena memang Dia sudah mulia. Beda dengan sebutan yang seringkali disampaikan kepada manusia. Ya kan, kalau kita lihat dalam upacara 17 Agustus atau dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat seringkali dikatakan yang mulia para duta besar negara sahabat, atau kalau di pengadilan yang mulia Bapak Hakim, atau yang mulia Saudara Presiden. Itu mereka mendapat kata mulia itu karena jabatan mereka, karena posisi yang diberikan manusia kepada mereka. Tapi beda dengan Allah. Allah memang sesungguhnya sudah mulia. Ia sudah mulia dari sejak kekekalan, dan tidak satu makhluk ciptaannya yang dapat menjadikannya lebih mulia. Siapakah orang yang bisa memberikan atau membuat Allah lebih mulia? Karena Dia sudah memang dari kekekalan, Dia sudah Allah yang mulia. Sehingga ungkapan memuliakan Allah lebih tepat diartikan sebagai mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana alam semesta mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau kita baca dalam Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah. Atau sebagaimana seringkali kita pergi ke tempat-tempat tertentu, misalnya pergi ke pinggir pantai dan orang melihat pantai yang sangat indah, mengatakan terpujilah Tuhan. Atau kita pergi ke melihat gunung yang indah, pemandangan yang indah, kita katakan, oh puji Tuhan, betapa luar biasa Allah menciptakan alam semesta ini. Dan ini kita menunjukkan betapa mulianya Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kalau kita perhatikan dalam buku Katekismus di karangan Williamson, dia mengatakan begini: mengenai kita manusia terdapat suatu pengecualian. Kita dipersilakan memuliakan Allah karena kita menginginkannya. Kita manusia diberi hak istimewa untuk memuliakan Allah karena kita ingin melakukannya. Sedangkan alam semesta sendirinya memancarkan kemuliaan Allah. Kita diberi kesempatan dengan keinginan kita untuk boleh menyampaikan penghormatan kita, menyampaikan ucapan mulia kita kepada Tuhan. Sedangkan alam dengan sendirinya sudah memancarkan kemuliaan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Yesus, yang diteladankan oleh Yesus. Yesus berkata, kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus melakukan apa yang Allah inginkan, dan itu wujud Ia mempermuliakan Allah. Sehingga bagi kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, itulah wujud kita mempermuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Manusia memuliakan Allah dalam hidupnya hanya diinginkan dan dilakukan oleh mereka yang telah bertobat. Dikala kita memuliakan Allah, dan itu diresponi dikala kita sudah bertobat mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Sedangkan mereka yang belum percaya kepada Yesus, sesungguhnya mereka tidak ingin memuliakan Allah. Walaupun mungkin ungkapan kata-kata mereka adalah menyampaikan betapa indah alam semesta dan sebagainya. Tapi sesungguhnya mereka yang memuliakan Allah adalah mereka yang sudah datang kepada Allah, Sang Penguasa alam semesta ini. Walaupun demikian, sesungguhnya tidak seorang pun, walaupun ada seorang manusia yang tidak ingin memuliakan Allah, tetapi Allah juga bisa memakai dia agar kemuliaan Allah dinyatakan
di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, di situ jelas Paulus menulis, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Dari ayat ini dapat dikatakan baik mereka yang diselamatkan maupun mereka yang dibinasakan dapat menjadi Allah. Allah menyatakan kemuliaannya. Allah menyatakan bahwa dialah Allah yang ditinggikan, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kemuliaan. Dan memang sesungguhnya Allah sudah benar-benar mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui mereka yang diselamatkan, kemuliaan Allah akan dinyatakan serta dipuji-puji. Tapi melalui mereka yang tidak percaya dan akan binasa, murka serta keadilan Allah akan dinyatakan dan dihormati. Dan di situ juga memancarkan kemuliaan Allah. Betapa Allah adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak bisa diatur oleh manusia, Allah yang benar-benar mulia di dalam keberadaan Allah. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita, supaya dalam kehidupan saya dan saudara, kita semua sebagai umat Tuhan benar-benar kita boleh memancarkan kemuliaan Allah. Allah yang sudah mulia itu bisa dilihat oleh banyak orang, dan mereka boleh datang kepada Allah pribadi yang mulia itu. Nah, pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana supaya kemuliaan Allah itu boleh nyata di dalam kehidupan kita? Orang lain yang belum percaya bisa melihat bahwa Allah yang ia percaya benar-benar Allah yang mulia, dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Ayat 18 hingga ayat 21 ditulis demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, dan seterusnya. Ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Tadi sudah saya singgung bahwa hal yang paling mendasar agar dapat memuliakan Allah, penguasa alam semesta, pemilik alam semesta ini, yaitu mengalami karya Kristus di dalam kehidupan secara pribadi. Puji Tuhan, kita sudah mengalami itu, sehingga kita boleh memancarkan kemuliaan Allah, kita boleh mencerminkan kemuliaan Allah. Karya Kristus yang menebus orang percaya dari cara hidup yang sia-sia, dari kehidupan yang berdosa. Dan memang jelas, nah mungkin orang yang masih hidup dalam dosa bisa mencerminkan kemuliaan Allah, bisa memuliakan Allah, tidak mungkin. Tetapi orang yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari kehidupan yang berdosa, maka dia akan bisa memancarkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Hidup yang penuh dosa, hidup yang sia-sia, itu atau rasa takut yang sia-sia, hidup yang tidak berguna, hidup yang menyenangkan diri sendiri, tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus 2 ayat Efesus 4 ayat 25 sampai 28. Buanglah dusta, berkatalah benar, dan seterusnya. Jangan mencuri. Itu yang harus ditinggalkan oleh manusia yang sudah ditebus. Itu hidup yang sia-sia, yang penuh dosa, agar supaya benar-benar manusia, orang percaya boleh memuliakan Allah. Dikala dia sudah mengalami Kristus secara pribadi, Kristus menjamah hidupnya, menebus dia dari hidup yang sia-sia, hidup yang penuh dosa, maka kehidupannya akan bisa memuliakan Allah, akan bisa mencerminkan Allah di dalam kehidupan kita. Orang lain bisa melihat Tuhan yang mulia itu di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kalau pemabuk dan orang yang suka mabuk dan mengatakan, oh saya mau memberikan kemuliaan kepada Tuhan, atau banyak hidup dalam dosa dan saya mau memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Tidak mungkin.
Walaupun mungkin dalam relasi sama, dia bisa menaikkan pujian, bisa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Tetapi sepanjang dia masih ada dan diikat dalam dosa, dia sebatas hanya memperkatakan, tetapi tidak bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Tetapi saya dan saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, hidup kita yang sudah diawali dari Allah dan bisa memancar lewat sikap dan tindakan yang kita lakukan setiap hari, lewat perkataan kita, lewat segala aktivitas kita, orang lain bisa melihat Allah dan memuliakan Allah. Mari kita lihat ayat 13. Di situ dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat hal kedua, agar supaya kita bisa memuliakan Allah, maka orang percaya harus menyiapkan akal budi, waspada, dan meletakkan pengharapan atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Pada waktu yang awal tadi, di saat kita mengalami karya Kristus, maka harus terjadi perubahan akal budi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata siapkanlah akal budimu, terjemahan lain menulis sabukilah pikiranmu untuk bertindak. Jadi dalam ayat ini Petrus mau menggambarkan pikiran sebagai pinggang yang harus disabuki. Ini latar belakang dari pakaian dari orang-orang yang ada di timur, longgar dan harus pakai sabuk. Ya, kalau orang mungkin ada celana panjang yang perlu pakai sabuk, tapi kalau longgar harus pakai sabuk. Sehingga di sini Petrus mau mengingatkan bahwa pikiran kita harus ada hal yang mengikat. Di sini dijelaskan, dikatakan yang kita baca tadi, sebab itu siapkan akal budimu yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pikiran kita yang seringkali tidak siap dengan situasi dunia ini. Misalnya di masa saat ini, dengan adanya COVID-19, ada orang jadi takut. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan ada yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Kalau orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, pasti tidak akan melakukan sampai hal tersebut. Dia tetap akan mengandalkan Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, walaupun ada begitu berat pergumulan, walaupun ada keputusasaan, walaupun ada hal-hal yang lain. Tetapi kalau pikiran itu diikat dengan firman Tuhan, dengan hal yang dikehendaki Tuhan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita akan boleh memuliakan Tuhan, karena setiap perkataan kita yang keluar, maka ada firman Tuhan yang mengikat perkataan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Dia, kepada sesama kita. Setiap tindakan-tindakan kita, maka ada firman Tuhan yang mengikat kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus dilakukan supaya kita bisa memuliakan Allah. Setiap tindakan kita, setiap pikiran kita, setiap akal budi kita, supaya kita waspada. Waspada karena apa? Karena ada yang kita percayai, ada yang ada di pikiran kita, ada yang mengarahkan pikiran kita, ada yang mengarahkan akal budi kita untuk melakukan hal yang berkenan, yaitu firman Tuhan yang mengarahkan Torah. Coba kalau orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja, mungkin hal menurut dia baik dia lakukan hanya berdasarkan situasi yang terjadi di kehidupannya. Tetapi orang tahu itu salah, karena ada firman Tuhan yang menuntun kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran-pikiran yang berdosa itu yang merupakan halangan untuk dapat memuliakan Allah. Sehingga kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 1, Paulus menulis, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Perkara yang di atas, di mana Kristus ada, supaya benar-benar apa yang kita lakukan di dalam kehidupan yang sementara kita jalani benar-benar dapat memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Misalnya ayat 13 di situ dikatakan,
Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di saat kita dalam kontrol, dalam kasih dan anugerah Tuhan, maka kita harus senantiasa berharap sepenuhnya pada kasih karunia yang telah diterima melalui karya Yesus Kristus. Kita senantiasa menaruh pengharapan. Nah, ini yang menjadi visi kita pertama, jemaat-jemaat yang penuh pengharapan walaupun di tengah-tengah pergumulan hidup yang dihadapi. Pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan yang akan Tuhan berikan dikala kita menjalani dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Lewat gereja ini kita tahu juga bagaimana yang terjadi, dan puji Tuhan, Tuhan mengadakan semuanya tepat pada waktunya. Dikala kita senantiasa menaruh pengharapan, karena apa? Ada pengharapan di dalam Kristus yang menjadi bagian kita untuk kita boleh melangkah hidup dengan optimisme bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang sementara kita hadapi. Tidak putus asa, tidak biar jo sebegini pada keadaan, tetapi kita tetap melangkah ke depan bahwa Tuhan akan sanggup menolong dan memberikan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini ada mungkin yang putus pengharapan, tapi ada banyak kesaksian. Ada yang di Amerika yang nenek 102 tahun ternyata bisa sembuh. Padahal secara medis dengan virus ini umur 60 tahun rentan, 60 tahun ke atas rentan, apalagi yang punya penyakit bawaan. Tapi ternyata si nenek itu memberikan kesaksian karena Tuhan yang melakukan semuanya itu. Karena Tuhan yang menyembuhkan sehingga dia boleh ada. Di sini dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Itu hal yang bisa kita lihat. Selanjutnya kita perhatikan ayat 14. Di situ dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hal yang berikut yang bisa kita lihat di bagian ini agar supaya kita orang percaya dapat memuliakan Allah adalah hidup sebagai anak-anak yang taat. Kita sebagai orang tua, apa yang diinginkan dari anak-anak kita? Yaitu ketaatan mereka. Apa yang kita katakan mereka lakukan. Apa yang kita inginkan mereka lakukan. Karena saya percaya orang tua yang normal, orang tua yang benar pasti akan mengarahkan anak-anak untuk melakukan hal yang benar. Dan sebagai orang tua, maka kita menginginkan anak-anak kita menaati apa yang kita sampaikan, menghormati kita sebagai orang tua. Begitu juga dalam relasi antara kita dengan Allah kita. Allah kita sebagai Bapa menghendaki kita anak-anaknya menaati perintah-perintahnya, menaati apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita umatnya, anak-anaknya lakukan. Yohanes Calvin menulis, ketaatan merupakan perbedaan antara orang Kristen yang adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang bukan Kristen. Ketaatan adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kekristenan. Ketaatan kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketaatan terhadap apa yang ditulis oleh Alkitab, yang ditulis di dalam Alkitab untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan yang kita percaya yang adalah Tuhan kita pun mengatakan bahwa mereka yang memegang perintahnya dan melakukannya, dialah yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah wujud kita memuliakan Allah. Memang perlu kita menyembah Dia, mengatakan Engkau adalah Allah yang termulia, Engkau adalah Allah yang agung, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Tapi apa artinya kalau cuma sebatas di pujian aja? Apa artinya kalau sebatas di kata-kata aja? Setelah keluar dari tempat ibadah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Setelah ada di situasi pekerjaan kita, situasi keluarga kita, kita melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Apa artinya seperti itu? Tapi dikala apa yang kita sampaikan, pujian kita kepada Tuhan, perkataan kita kepada Tuhan, dan itu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka itulah wujud kita memuliakan Allah, wujud kita menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya hal yang keempat, mari kita lihat bagaimana supaya kita bisa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Di situ ditulis, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita umat Tuhan disebut umat yang kudus. Itu bukan berarti kita harus terpisah dengan dunia ini. Kita tahu sebagai gereja, kita secara pribadi adalah gereja. Kita yang dipanggil dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Kita yang adalah tidak kudus tapi kemudian dipanggil masuk dalam kekudusan. Tapi bukan berarti kita harus hidup terpisah dari dunia ini. Karena arti kudus adalah berbeda dengan, terpisah dengan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berbeda, tetap ada di dunia ini, tapi berbeda dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus berbeda dikala mungkin dunia berkata tidak benar, maka kita yang hidup dalam kekudusan harus berkata yang benar. Dikala dalam usaha, dalam pekerjaan dunia ini, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak jujur, maka kita yang kudus ini harus hidup sebagai orang-orang yang jujur. Dikala mungkin dunia menjatuhkan orang lain, maka saya dan saudara sebagai orang yang kudus harus mengangkat dan menopang orang lain. Bukan berarti kita harus memisahkan diri asal karena kudus itu memisahkan diri, tetapi kudus itu memisahkan diri maka kita harus pergi ke tempat yang sunyi sepi, tidak berinteraksi dengan orang lain. Bukan demikian, tapi kita masih ada di dunia ini. Kita masih berinteraksi dengan orang-orang yang lain yang hidup tidak benar. Tapi di saat itulah kita harus mencerminkan kehidupan yang benar. Di saat orang mengatakan yang benar itu salah, tapi kita yang mengatakan yang salah itu tetap salah, yang benar itu adalah benar, itulah kehidupan kekudusan kita. Di saat orang-orang di sekitar kita berbuat kecurangan, tapi kita berbuat kebenaran, disitulah kita hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekudusan hidup orang percaya untuk dapat memuliakan Allah harus mencakup seluruh kehidupannya. Tidak boleh kita hanya di pelayanan aja kita kudus, sehingga setiap ibadah kita begitu bersemangat dengan ekspresi wajah dikala menyanyi kudus-kuduslah Tuhan dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi harus mencakup aspek seluruh kehidupan kita. Sehingga dalam ayat 15 memakai kalimat di dalam seluruh hidupmu, memakai sambungan kalimat di dalam seluruh hidupmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan cuman tetapi hendaknya kamu kudus, tidak sampai di situ. Tetapi di dalam seluruh kehidupan kita, atau dalam seluruh tingkah laku kita, dalam seluruh pembicaraan kita, dalam seluruh pikiran kita, dalam keseluruhan hidup kita, maka itu semua harus ada dalam kekudusannya, di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Sebagai gereja, bukan cuma di dalam gereja kita hidup kudus, tapi yang lebih sulit dikala kita akan hidup benar, hidup kudus di tengah-tengah kehidupan yang sementara kita jalani. Berusaha, bekerja, bergaul di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau di gereja pun senyata benar, apalagi di luar, pasti tidak mungkin terjadi.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa hidup kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena ada teladan, ada contoh bagaimana hidup kudus. Di situ dikatakan sama seperti Dia yang kudus. Dia sini menuju kepada Kristus. Tuhan kita yang menjadi teladan kita, yang menjadi contoh, yaitu Kristus Tuhan, Allah kita yang adalah kudus. Sebab di sini tulis, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dalam Imamat 11 ayat 14. Itu paralel dengan ayat 16. Ada teladan yang sudah memberikan teladan bagi kita, memberikan contoh bagi saya dan saudara untuk hidup kudus, sehingga kita umat Tuhan, orang-orang yang percaya pasti akan sanggup untuk hidup di dalam kekudusan. Di kala hidup sementara saya dan saudara jalani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian hal yang terakhir, supaya dapat hidup memuliakan Allah, kita lihat ayat 22. Di situ dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Supaya kita bisa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita, ini juga ada perlu relasi dengan sesama, yaitu kasih persaudaraan. Kata asli kasih persaudaraan yang kita kenal yaitu Philadelphia, yaitu mengasihi saudara, mengasihi sesama kita, berbelas kasih kepada sesama kita. Ini juga ada hubungan dengan visi yang hendak kita capai. Berbelas kasih, memperhatikan sesama kita, peduli dengan sesama kita yang membutuhkan. Karena memang kasih adalah ciri khas dari kehidupan Kristen. Yesus meneladani kasih, meneladani kasih kepada kita. Bahkan perintah yang utama dan terutama itu kasihlah kepada Allah dan sesama kita. Bahkan dalam Injil Yohanes 13 ayat 34, Yesus memberikan perintah baru kepada kita, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Untuk kita bisa memuliakan Allah, untuk bisa menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar tujuan utama saya dan saudara ada di tengah-tengah dunia ini, itu kemuliaan Allah, yaitu pancarkan kasih itu kepada sesama kita. Kasih persaudaraan itu bisa nyata di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Mungkin orang tidak bisa memberikan banyak kepada orang lain, tapi dikala kita bisa menyapa dengan mereka dengan penuh kasih, kita boleh memberikan senyum kita kepada mereka, kita memberikan perhatian untuk mendengarkan keluhan mereka. Bahkan mungkin kita sudah bisa memberikan apa yang bisa kita bagikan kepada mereka. Itu bentuk yang orang bisa lihat dan kita mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tapi ada syaratnya. Kasih di sini dikatakan harus dengan tulus ikhlas. Dan memang kalau dari dasar arti kata yaitu kasih agape, pasti itu tulus ikhlas. Tapi ini Petrus mau menekankan kembali bahwa harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Karena kenyataan yang ada di situasi ini, walaupun mungkin bilang kasih, tapi seringkali ada kasih yang pura-pura, yang munafik. Tetapi ditekankan kembali dalam bagian ini, yaitu kasih persaudaraan itu harus tulus ikhlas, benar-benar keluar dari motivasi yang murni, dengan perhatian yang sungguh kepada sesama kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dikatakan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan kita melakukan, dengan penuh ketekunan orang melakukan, sebagai bagian untuk bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Karena dikala hidup ini akan mencerminkan Allah, supaya siapa yang bisa melihat? Orang lain bisa melihat, dan orang lain akhirnya boleh datang juga kepada Allah, dan hidup mereka juga boleh memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kehadiran saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini supaya orang bisa melihat Tuhan, bahwa ada Allah penguasa alam semesta ini,
Ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Dan kita boleh mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari, walaupun mungkin terkadang berat, untuk boleh mencerminkan kemuliaan Allah. Mari kita terus senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa Kristus telah berkorban, Kristus telah mati bagi kita, sehingga menjadi langkah awal supaya saya dan saudara boleh benar-benar memancarkan kemuliaan Allah, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Sambil kita siapkan terus akal budi kita, siapkan terus pikiran kita, kita mau waspada dalam kehidupan kita, supaya setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita pikirkan, setiap tindakan kita benar-benar boleh mencerminkan kemuliaan Allah. Karena apa? Saya dan saudara hidup penuh ketaatan kepada Tuhan. Hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sehingga benar-benar hidup kita bisa memuliakan Allah. Dan inilah visi dari hadirnya gereja ini. Kita semua bisa memuliakan Allah. Setiap jemaat pribadi lepas pribadi boleh memuliakan Allah, dan gereja ini boleh memuliakan Allah, dan orang lain boleh datang kepada Tuhan, dan sama-sama kita boleh memuliakan Allah, penguasa alam semesta. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dikala firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa tujuan kami ada. Tujuan kami hidup di tengah-tengah dunia ini adalah memuliakan Allah, mencerminkan kemuliaan Allah. Tuhan menolong kami semua. Tuhan memampukan kami semua yang boleh mendengarkan bagian firman ini, supaya kami boleh menyadari bahwa hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan di saat kami menyadari bahwa hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka kami senantiasa berhati-hati. Kami senantiasa waspada menjalani hidup ini, Tuhan. Kami senantiasa berkata-kata yang benar di dalam kehidupan kami, bertingkah laku yang benar, menjauhi untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu, Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Tuhan memberkati firman-Mu dan meneguhkan untuk kami lakukan di hidup yang sementara Tuhan percayakan untuk kami jalani. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman-Nya, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, memuliakan Dia dengan segenap kehidupan kita. Mari sama-sama dengan seluruh umat percaya kita akan mengakui iman kita. Sambil berdiri, kita sama-sama mengakui menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang dikandung Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersembahkan persembahan kita sebagai persembahan yang terbaik, karena kita memberikan dengan ketulusan hati. Sambil kita memberikan persembahan, kita sama-sama menyanyikan pujian KPPK nomor 342, Beri Terbaik.
Tuhan, sungguh betapa baik Engkau di dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu yang limpah menuntun kami dengan kekuatan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Semua kami berjaga-jaga Tuhan dengan segenap kemampuan kami manusia lewat segala hal yang harus dilakukan kami di dalam menjaga dari paparan COVID ini. Tetapi kami hanya manusia Tuhan, manusia biasa yang adalah ciptaan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami butuh Engkau yang menciptakan kami, yang membentuk kehidupan kami, menciptakan seisi dunia ini. Engkau yang paling tahu Tuhan situasi yang ada saat ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan bagi dunia ini, bagi Indonesia, bagi kota Bitung, bahkan bagi kami umat-Mu. Tuhan tolong, biarlah kami semua dileputkan dari paparan virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang terus melindungi kami, menjaga kami, jemaat-Mu Tuhan. Saat kami boleh sama-sama ambil bagian juga di dalam setiap aktivitas bahkan ibadah, Tuhan terus menjaga melindungi kami. Kami sudah melakukan yang terbaik dari sisi kehidupan manusia. Tetapi Tuhan, kami tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata virus ini ada di mana. Kami hanya bisa Tuhan berserah dan pasrah kepada Tuhan dan memohon Tuhan campur tangan Tuhan. Berkati gereja-Mu ini tempat kami beribadah. Biarlah Tuhan tolong juga sucikan, kuduskan. Biar Tuhan yang menjaga. Bahkan semua kami Tuhan yang terus ada dengan setia beribadah bersama-sama di rumah. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan kami juga Tuhan kiranya tolong berbelas kasihan. Secara khusus bagi kami yang membutuhkan pekerjaan, usaha yang mulai mandek, Tuhan kiranya tolong, Tuhan buka jalan yang terbaik, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, sambil juga Tuhan yang terus Tuhan memberikan hikmat untuk apa yang harus dilakukan di tengah situasi ini, sehingga kehidupan terus berjalan, kehidupan kami semua, aktivitas kami terus berjalan Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan situasi ini akan terjadi, tetapi kami percaya semua ada di dalam kendali dan kontrol-Mu Tuhan. Sehingga kami, kepada siapakah kami bisa percaya dan memohon hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan mujizat boleh terjadi, biarlah Tuhan yang menolong. Tapi kalau memang ini kehendak Tuhan untuk terus mengingatkan kami, biar mampukan kami Tuhan, untuk kami yang sudah menjauh dari Tuhan berbalik, untuk kami yang tidak lagi setia kepada Tuhan untuk setia. Bagi kami yang terus mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami, untuk Tuhan ingat bahwa semua ini adalah milik Tuhan. Tuhan mampukan kami semua umat manusia, umat-Mu Tuhan yang percaya kepada Tuhan, untuk melihat ini semua sebagai bagian dari rencana Tuhan bagi kami umat manusia. Dan kami tetap menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh amat-amat baik. Terima kasih Tuhan menolong kami semua untuk menjadi berkat di situasi ini. Kami semua umat-Mu, umat gereja-Mu ini menjadi berkat bagi orang-orang lain, terlebih bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami terus menjadi berkat, menunjukkan bahwa hidup ini ada pengharapan, bahwa hidup ini kami tetap peduli, bahwa di dalam kehidupan ini hidup kami terus memuliakan nama Tuhan, sehingga setiap orang boleh melihat betapa luar biasanya anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Di tengah situasi sulit sekalipun, tetapi tetap ada sukacita, damai sejahtera dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pergumulan yang ada, untuk juga hal-hal Tuhan yang masih kami persiapkan. Biarlah Tuhan tolong, sehingga terus Tuhan ke depan gereja ini dipakai Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, beri hikmat terus, bahkan terus Tuhan tuntun dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan tuntun terus Tuhan untuk boleh menjadi alat Tuhan bagi umat-Mu yang ada di Gereja Kristus Rahman Indonesia Agape ini. Terima kasih. Dan hari ini kami bersyukur boleh memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati, boleh dipakai bagi pelayanan yang ada. Juga bagi jemaat yang berhubung dengan kesehatan, biarlah Tuhan tolong, yang dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan kiranya memulihkan. Ini yang menjadi doa syukur permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu
kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dan marilah saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah kita di pagi siang ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan bersama doksologi, doa dan berkat oleh Evangelisian Warongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu pada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Walaupun kita ada di rumah beribadah, tetapi sekali lagi tidak mengurangi betapa persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mesbah walaupun di rumah, tetapi kita percaya ketika kita menaikkan pujian, syukur, hormat kita kepada Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan berkenan. Dan bagi kita semua, untuk warta silakan menyimak di grup WA yang ada. Kita bisa melihat hal-hal yang perlu sebagai informasi. Juga dalam hal ini ada juga info keuangan, kita bisa melihat. Dan biarlah sepanjang minggu ini kita terus hidup di dalam sukacita dan sejahtera, dan terlebih sebagaimana firman Tuhan, kita memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menolong.